Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Zaki, NIM 170562414. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan pada Biro Hubungan Masyarakat Kerjasama Luar Negeri di Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Adapun latar belakang dari kegiatan PKL ini, yaitu motivasi kerja dan hasil kerja saling berkaitan antara satu sama lain. Karyawan yang bermotivasi tinggi kemungkinan berproduktivitas juga lebih tinggi. Pengetahuan mengenai motivasi kerja harus diketahui untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Maka dari itu, praktek kerja lapangan atau PKL ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dan etika pekerjaan serta sangat bermanfaat untuk soft skill dan interaksi mahasiswa terhadap lingkungan sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Praktikan melaksanakan PKL di instansi pemerintah, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, dan ditempatkan pada Biro Humas Kerjasama Luar Negeri, khususnya di bagian bilateral dan multilateral selama 53 hari kerja. Alasan praktikan memilih KKP sebagai tempat praktikan melaksanakan PKL, karena praktikan ingin mengetahui dan mempelajari bagaimana mekanisme kerja di lingkungan instansi pemerintah melalui Biro Humas Kerjasama Luar Negeri. Adapun tujuan dari kegiatan PKL ini, yaitu yang pertama mempraktikkan persiapan koordinasi, fasilitasi, penyusunan, analisis, penyelesaian, perumusan, dan pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi kerja pada bagian bilateral dan multilateral. Yang kedua, adapun mempraktikkan membuat notulensi rapat kerjasama. Yang ketiga, membuat matriks kerjasama. Yang keempat, membuat surat balasan luar negeri. Dan yang kelima, membuat LOI atau Letter of Intent. Dari tujuan tersebut, adapun manfaat yang didapatkan praktikan dari kegiatan PKL ini, yaitu diantaranya yang pertama, praktikan mampu mempraktikkan persiapan koordinasi, fasilitasi, penyusunan, analisis, penyelesaian, perumusan, dan pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi kerjasama bagian bilateral dan multilateral. Praktikan juga mampu mempraktikkan membuat notulensi rapat kerjasama, membuat matriks kerjasama, membuat surat balasan luar negeri, dan membuat letter of intent. Adapun proses kegiatan selama kegiatan PKL ini, terdapat 3 tahap, yaitu yang pertama tahap persiapan, di mana pertama-tama praktikan menghubungi salah satu pegawai KKP untuk menanyakan adakah informasi lowongan magang. Lalu, praktikan mengajukan surat permohonan izin magang ke Bakhum, lalu, praktikan mendatangi KKP untuk memberikan surat permohonan izin magang dan transkrip nilai. Lalu selanjutnya praktikan memulai PKL pada tanggal 13 Februari. Adapun yang kedua tahap pelaksanaan, di mana praktikan melaksanakan kegiatan PKL selama 53 hari dan kerja work from office, terhitung dari mulai tanggal 13 Februari sampai 2 Mei 2023. Praktikan juga menjalani PKL selama 5 hari dalam seminggu, yaitu pada hari Senin sampai hari Jumat pada pukul 7 pagi sampai 3 sore waktu Indonesia bagian Barat. Adapun tahap pelaporan, yaitu yang pertama praktikan mempersiapkan laporan PKL ini di akhir bulan Juni 2023, lalu praktikan memulai bimbingan pada pertengahan bulan Juli, kemudian praktikan melaksanakan sidang. Selanjutnya, adapun profil perusahaan Kementerian Kelautan Perikanan ini yang biasa disingkat KKP adalah Kementerian dalam Pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan kelautan dan perikanan. Nama instansi ini adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Alamatnya di Jalan Medan Merdeka Timur nomor 16, Jakarta Pusat, kode pos 10110. Adapun telepon dan faksimalnya yaitu 021 3522 310. Emailnya yaitu humas.kkp@kkp.go.id. Websitenya yaitu www.kkp.go.id. Adapun visi dan misi dari KKP ini sendiri, visinya yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia mendukung terwujudnya visi misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu terwujudnya masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Adapun misi dari KKP sendiri, yaitu yang pertama, peningkatan kualitas manusia melalui peningkatan daya saing SDM kelautan dan perikanan, dan pengembangan inovasi dan riset kelautan dan perikanan.
Yang kedua, struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing melalui peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional. Yang keempat, mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan. Yang keempat, yang terakhir, pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui peningkatan tata kelola pemerintahan di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun struktur organisasi dari Biro Humas Kerjasama Luar Negeri, di sini terdapat 4 bagian. Yang pertama hubungan masyarakat, yang kedua bagian kerjasama bilateral, yang ketiga bagian kerjasama multilateral, yang keempat bagian protokol, di mana praktikan menjalani PKL pada bagian BHKLN, khususnya di bagian kerjasama bilateral dan multilateral. Bagian tersebut bekerja untuk penyiapan koordinasi, fasilitasi, penyusunan, analisis, penyelesaian, perumusan, dan pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi kerjasama. Bagian bilateral khususnya bagian kerjasama antar negara-negara di wilayah Amerika dan Eropa, Asia dan Pasifik, serta Afrika dan Timur Tengah di bidang kelautan dan perikanan, serta jika di bagian multilateral, cenderung dengan ASEAN, intrakawasan, APEC, IORA, CPI, dan PBB di bidang kelautan dan perikanan. Selanjutnya, adapun bidang kerja selama praktikan menjalani PKL, yang pertama mengikuti rapat online dan offline kerjasama bilateral dan multilateral, yang kedua membuat notulensi rapat kerjasama bilateral dan multilateral, yang ketiga membuat matriks kerjasama bilateral dan multilateral, yang keempat membalas surat masuk, dan yang kelima membuat letter of intent. Bidang kerja yang pertama mengikuti rapat online dan atau offline kerjasama bilateral dan multilateral, di mana di sini praktikan mengikuti rapat, baik yang diadakan secara online lewat Zoom Meeting, atau yang dilakukan secara offline untuk membahas persiapan mengenai proyek yang akan dilakukan. Proyek yang diadakan adalah proyek yang juga tentang kelautan dan perikanan di Indonesia, serta ada juga proyek tentang kelautan dan perikanan yang dilakukan bersama negara lain. Tadi adapun dokumentasi dari kegiatan melaksanakan rapat online maupun offline. Yang kedua ini membuat notulensi rapat kerjasama bilateral dan multilateral, di mana praktikan juga selalu membuat notulensi setiap kali mengikuti rapat. Tidak jarang juga praktikan hanya diberikan voice recorder oleh mentor, untuk selanjutnya juga dibuatkan notulensi. Selanjutnya, jika notulensi itu sudah di-ACC oleh mentor, selanjutnya ya, notulensi tersebut akan diberikan kepada Ibu PLH Sekretaris Jenderal dan dilanjutkan ke atasan dan dijadikan arsip. Berikut adalah dokumentasi dari notulensi dan flowchart pada saat membuat notulensi ini. Adapun mentor memberikan voice recorder kepada praktikan, lalu praktikan menerima voice recorder rapat tersebut, lalu selanjutnya praktikan membuat notulensi, lalu praktikan menyerahkan notulensi kepada mentor, dan selanjutnya direview oleh mentor. Dan jika mentor telah meng-ACC, notulensi akan diserahkan ke Sekretaris Jenderal. Sedangkan jika belum di-ACC, akan direvisi terlebih dahulu, lalu selanjutnya diberikan juga ke Sekretaris Jenderal, setelah itu diarsipkan dan selesai. Ada juga yang ketiga, membuat matriks kerjasama bilateral dan multilateral. Praktikan juga membuat matriks kerjasama antar negara yang bertujuan untuk membuat kesepakatan yang diajukan antar negara. Terkadang praktikan juga hanya membuat matriks saja, seperti contoh di bawah ini, dan terkadang praktikan juga membuat matriks dan mengikuti rapat yang diadakan untuk membahas kesimpulan untuk kesepakatan atas matriks yang telah dibuat, seperti dokumentasi yang tertera pada bagian kiri ini. Adapun flowchart dari pembuatan matriks ini, yang pertama, mentor memberikan draft matriks kepada praktikan, lalu praktikan menerima draft matriks tersebut, lalu praktikan membuat matriks, praktikan mengikuti rapat kesepakatan, praktikan mencatat kesepakatan pada rapat pada matriks, praktikan menyerahkan matriks kepada mentor, selanjutnya akan direview oleh mentor. Jika iya, matriks akan diserahkan ke negara yang bersangkutan. Jika tidak, matriks akan direvisi terlebih dahulu, setelah itu diserahkan ke negara yang bersangkutan. Lalu yang keempat, adapun membalas surat masuk, di mana praktikan juga membuat balasan surat dari luar negeri terkait kegiatan yang akan diadakan atau ditawarkan. Praktikan juga sering mengusulkan jawaban untuk menjadi balasan surat ke luar negeri tersebut. Selanjutnya, apabila surat balasan tersebut sudah diaksep, akan dikirimkan kepada pihak luar negeri yang bersangkutan. Di sini ada juga dokumentasi dari
membalas surat masuk tersebut dan ada juga flowchart dari membuat balasan surat masuk tersebut. Adapun, flowchart-nya di mana yang pertama yaitu mentor memberi draft surat masuk kepada praktikan, praktikan menerima draft surat masuk, lalu praktikan membuat balasan surat masuk, lalu praktikan menyerahkan surat balasan kepada mentor, selanjutnya akan direview oleh mentor, jika iya, surat akan dikirim ke pihak terkait sebagai balasan atas surat yang masuk, tapi jika tidak, surat akan direvisi terlebih dahulu, setelah itu surat akan dikirimkan ke pihak terkait sebagai balasan atas surat yang masuk. Selanjutnya yang kelima yaitu ada juga membuat LOI atau Letter of Intent. Letter of Intent adalah dokumen yang menyatakan komitmen awal satu pihak untuk berbisnis dengan pihak lain. Praktikan membuat LOI ini ketika kerjasama antar kedua belah pihak sudah terjalin dengan matang. Dengan adanya LOI ini akan sangat membantu kedua belah pihak untuk bertransaksi bisnis yang besar. Di sini ada juga dokumentasi dari membuat LOI, dan ada juga flowchart pada saat membuat LOI, di mana yang pertama mentor memberikan draft LOI kepada praktikan, lalu praktikan menerima draft LOI tersebut, lalu praktikan membuat LOI, lalu praktikan menyerahkan LOI kepada mentor, dan selanjutnya akan direview oleh mentor. Jika iya, LOI akan dikirimkan kepada pihak yang bersangkutan atau yang terkait. Tapi jika tidak, LOI tersebut akan direvisi terlebih dahulu, setelah itu baru dikirim kepada pihak yang terkait. Adapun, kendala yang dihadapi selama menjalani PKL, di mana yang pertama, praktikan, eee, berada di bidang yang belum diketahui sebelumnya. Yang kedua, keterbatasan praktikan dalam pengetahuan dan pengalaman praktikan. Praktikan juga kesulitan memahami pembahasan pada saat rapat. Praktikan juga kesulitan membuat notulensi rapat pada 1 bulan pertama. Lalu praktikan juga kesulitan memahami beberapa istilah di instansi pemerintah. Praktikan juga kesulitan berinteraksi dengan beberapa pegawai. Lalu adapun dari kendala tersebut, adapun cara mengatasi kendala tersebut, yaitu yang pertama, praktikan berusaha mengenali dan mempelajari bidang dan lingkungan kerja yang ada. Yang kedua, praktikan mencari dan membaca banyak informasi atau contoh seputar tugas dan aktif bertanya kepada mentor. Lalu yang ketiga, praktikan mempelajari banyak hal seputar pembahasan saat rapat tentang proyek yang akan dilaksanakan. Praktikan juga mencoba banyak menulis notulensi dan bertanya kepada mentor tentang bahasa yang dituliskan ketika membuat notulensi. Ada juga praktikan mempelajari banyak istilah-istilah baru. Praktikan juga berupaya mendekatkan diri dan lebih berbaur secara langsung dengan pegawai-pegawai lain. Setelah itu, adapun kesenjangan teori dan praktik selama menjalani kegiatan PKL di KKP, di mana di perkuliahan kita diajarkan bahwa negosiasi adalah yang pertama memutuskan untuk negosiasi, yang kedua mempersiapkan negosiasi, yang ketiga melakukan negosiasi, yang keempat menjalankan negosiasi, yang kelima pemeliharaan negosiasi. Tetapi di KKP ada peraturannya sendiri, di mana negosiasi yang diterapkan itu berdasarkan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 garing Permen KP garing 2020 tentang tata cara penyelesaian sengketa pada pasal 20. Lalu kesimpulan dari kesenjangan teori dan praktik tersebut bahwa di dunia perkuliahan, praktikan diajarkan untuk lebih banyak menggunakan langkah-langkah yang proaktif. Sedangkan di instansi pemerintah, khususnya di KKP, praktikan merasa lebih banyak menggunakan langkah-langkah yang lebih agresif. Adapun kontribusi praktikan selama menjalani PKL, yang pertama berhasil menyelesaikan segala tugas yang diberikan, seperti mengikuti rapat dan membuat notulensi, membuat matriks, membuat surat balasan masuk, dan membuat LOI, sehingga membantu proses kerja yang ada di lingkungan BHKLN menjadi lebih cepat. Praktikan juga berhasil meningkatkan kerjasama antar negara, khususnya di bagian bilateral dan multilateral, melalui pengerjaan tugas-tugas yang diberikan. Praktikan juga berkontribusi dalam kegiatan Bazar KKP sebagai salah satu panitia, di mana Bazar KKP ini biasanya diadakan 1 bulan sekali. Praktikan juga berkontribusi dalam kegiatan senam mingguan dari Jumat, biasanya praktikan menghubungi para pemandu senam-senam. Dan praktikan juga berkontribusi saat upacara apel pagi setiap hari Senin sebagai dirijen dan berganti-gantian dengan pegawai lain. Adapun juga kesimpulan dari kegiatan PKL tersebut di KKP, yaitu
Yang pertama, praktikan memperoleh banyak pengetahuan dan pengalaman, khususnya mengenai bagaimana penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, penyusunan, analisis penyelesaian perumusan dan pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi kerjasama pada bagian bilateral dan multilateral. Yang kedua, praktikan dapat mengimplementasikan tentang teori yang sebelumnya sudah diajarkan pada perkuliahan dan dapat membandingkan antara teori dengan praktiknya ketika menjalani PKL di Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya pada Biro Humas Kerjasama Luar Negeri. Adapun rekomendasi praktikan bagi perusahaan, yang pertama, pihak perusahaan hendaknya lebih memfasilitasi anak magang untuk dapat menunjang performa kerjanya di perusahaan. Yang kedua, memberikan penjelasan dan arahan dengan lebih jelas dan mendetail dalam setiap tugas yang diberikan untuk memudahkan praktikan dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Adapun rekomendasi dari praktikan bagi program studi, yang pertama, pihak akademisi hendaknya mengadakan pembekalan PKL lebih awal sehingga para mahasiswa tidak kebingungan ketika melakukan kegiatan PKL secara langsung. Yang kedua, diharapkan pihak akademisi hendaknya lebih tegas kepada para dosen maupun mahasiswa mengenai kebijakan konvert mata kuliah ketika sedang menjalani kegiatan PKL. Dan yang ketiga, hendaknya hubungan antara pihak akademisi dengan pihak instansi agar dapat lebih ditingkatkan dalam bentuk kerjasama dalam segala hal. Berikut ini ada pun beberapa dokumentasi ketika praktikan menjalani, kegiatan PKL di Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya pada Biro Humas Kerjasama Luar Negeri pada bagian bilateral dan multilateral. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin sekian presentasi dari praktikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.